Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini dari kelompok 1 tugas praktikum farmakognosi ingin mempresentasikan produksi dan mutu purwoceng berdasarkan umur dan tempat tumbuh tanaman. Produksi dan mutu purwoceng berdasarkan umur dan tempat tumbuh tanaman. Pendahuluan. Purwoceng atau Pimpinella purwardtjan Molken sebagai obat untuk meningkatkan vitalitas pria. Secara empiris, turun-temurun sudah diketahui. Herba purwoceng banyak dimanfaatkan khususnya di daerah Dieng Wonosobo, bahkan telah menyebar ke banyak daerah. Secara ilmiah, khasiat purwoceng sebagai afrodisiak sedang diteliti. Hasil penelitian Taufikur Rahman dan Wibowo menunjukkan bahwa ekstrak purwoceng cenderung dapat meningkatkan testosteron hewan percobaan tikus jantan. Hasil penelitian ini merupakan petunjuk awal secara ilmiah bahwa purwoceng berfungsi sebagai afrodisiak. Harga herba segar Simplicia purwoceng mencapai 75.000 per kilogram. Purwoceng tanaman obat asli Indonesia tumbuh subur pada tempat berketinggian 2.000 sampai 3.000 mdpl sebelum dibudidayakan. Tanaman purwoceng yang merupakan tanaman liar tumbuh di bawah tegakan hutan pegunungan Dieng. Usaha pertanian secara intensif di pegunungan Dieng dan sekitarnya menjadi salah satu faktor tergesernya komoditas purwoceng oleh komoditas sayuran, terutama kentang yang dapat dipanen 3 kali dalam setahun. Pada umumnya, produktivitas purwoceng dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh dan umur panen tanaman. Semakin panjang umur tanaman, semakin tinggi produksi herba yang dapat dipanen. Hasil penelitian terhadap pengaruh umur tanaman menjelaskan bahwa kadar metabolit sekunder meningkat pada fase generatif. Tanaman obat penghasil herba juga tergantung pada genera, spesies, atau strain tanaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan tumbuh dan umur panen terhadap produktivitas dan mutu herba purwoceng. Tujuan budidaya Simplicia purwoceng. Perkembangan usaha industri obat tradisional yang meningkat dan nilai jual herbal yang sangat tinggi ikut menjadi pemicu penambangan purwoceng secara besar-besaran. Penambangan herba tanpa diikuti budidaya menyebabkan purwoceng semakin langka dan membahayakan masa depan tanaman ini. Usaha pertanian secara intensif di pegunungan Dieng dan sekitarnya menjadi salah satu faktor tergesernya komoditas purwoceng oleh komoditas sayuran, terutama kentang yang dapat dipanen 3 kali dalam setahun. Untuk mengurangi pengaruh kompetensi dengan tanaman kentang di habitat asli purwoceng, maka dilakukan penelitian pengembangannya di luar habitat asli. Jelaskan metode. Penelitian dilakukan pada tahun 2004 sampai 2005 di dataran tinggi Dieng 1990 mdpl dan Gunung Putri 1540 mdpl. Gunung Putri dikategorikan sebagai luar habitat asli atau ex situ. Penelitian ini meliputi 2 lingkungan tumbuh dan 3 umur panen. 2 lingkungan tumbuh tersebut adalah dataran tinggi Dieng dan Gunung Putri. Sedangkan 3 perlakuan umur panen adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Penelitian menggunakan jarak tanam 40 x 30 cm pada lahan seluas 200 meter persegi di masing-masing lokasi. Dosis pupuk yang diberikan adalah 20 tep pupuk kandang, 400 kg urea, 200 kg SP36, dan 300 kg KCI. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman di musim kemarau dan penyiangan percobaan tiap 2 bulan selama pertumbuhan. Selama penelitian tidak dialami gangguan hama dan penyakit, sehingga pengendaliannya baik dengan pestisida maupun cara lain. Tidak dilakukan tanaman dinaungi dengan paranet dengan tingkat naungan 25%. Kegiatan ini merupakan kegiatan observasi dengan cara pengambilan contoh tanaman atau spesimen secara acak pada waktu panen di satu hamparan pertanaman purwoceng.
Pengambilan contoh tanaman di kedua lokasi dilakukan pada umur 3, 6, dan 9 bulan. Masing-masing berjumlah 10 tanaman. Contohnya yang pertama, tanaman diambil dengan cangkul sedemikian sehingga tidak terjadi kerusakan akar atau ada yang tertinggal. Yang kedua, hasil panen tersebut dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian dikeringkan. Setelah dipisah, diadakan penimbangan terhadap akar dan tajuk untuk mengetahui bobot segar kedua bagian itu. Yang ketiga, masing-masing bagian dipotong-potong dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm. Masing-masing dikeringkan di dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 96 jam. Yang keempat, setelah Simplicia purwocheng mencapai kering mutlak, ditimbang untuk memperoleh bobot keringnya. Analisis komponen kimia diamati dengan menggunakan alat GSMS. Aku lagi ngedit, Bun. Produksi Simplicia purwocheng. Hasil pembahasan. Produksi Simplicia purwocheng berupa biomas segar dan kering di habitat asli yaitu di Dieng yang lebih tinggi daripada produksi tanaman di luar seperti Gunung Putri. Total produksi Simplicia itu terletak pada tajuk dan akar segar pada umur panen 3, 6, dan 9 bulan tanaman. Yang di Dieng maupun yang di Gunung Putri menunjukkan perbedaan rata-rata yang tinggi, yaitu antara umur 3, 6, dan 9 bulan seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Rendahnya tingkat kesuburan tanah di Gunung Putri dibandingkan dengan tanah di Dieng dicirikan oleh fraksi pasir yang lebih tinggi, C organik yang lebih rendah, dan kandungan NPK, kalsium, dan magnesium di dalam tanah yang lebih rendah. Penampilan tanaman purwocheng di Gunung Putri kurang subur, sehingga hasil biomas di Gunung Putri lebih rendah dibandingkan dengan hasil biomas tanaman yang di Dieng. Produktivitas purwocheng di Gunung Putri masih berpeluang ditingkatkan dengan penambahan dosis pupuk baik organik maupun anorganik. Karena berdasarkan hasil pengamatan secara visual, ada beberapa tanaman purwocheng yang pertumbuhannya lebih subur pada tanah yang tingkat kesuburannya lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani purwocheng, biasanya purwocheng dipanen pada umur 9-12 bulan. Bahkan ada yang pada umur di atas 1 tahun. Semakin panjang umur tanaman purwocheng, semakin tinggi hasil biomas, seperti yang diperlihatkan oleh pertanaman di Dieng dan di Gunung Putri. Tanaman yang dipanen pada fase vegetatif yaitu umur 3 bulan, hasil biomas kering masih sangat sedikit, kemudian menjadi 2,58 kali pada umur 6 bulan, dan 3,91 kali pada umur 9 bulan yang di Dieng. Sedangkan hasil biomas kering di Gunung Putri umur panen 3 bulan baru mencapai 24,10 gram per 10 tanaman, menjadi 1,38 kali pada umur panen 6 bulan, dan 2,44 kali pada umur 9 bulan. Tanaman purwocheng yang berumur 6 bulan sudah mulai berbunga baik untuk di Dieng maupun yang di Gunung Putri. Pada umumnya, tanaman obat mulai dapat dipanen pada saat tanaman sudah mulai berbunga. Itu diasumsikan metabolit sekunder sudah berbentuk secara optimal di dalam jaringan tanaman. Secara empiris dan turun-temurun dari nenek moyang kita hingga saat ini, purwocheng telah dan terus dimanfaatkan sebagai obat kuat pria. Namun belum banyak hasil penelitian yang merinci komponen kimia apa saja yang terkandung di dalam Simplicia purwocheng. Purwocheng sebagai afrodisiak mengandung metabolit sekunder berupa komponen kimia kelompok steroid atsiri, furonokumarin, dan vitamin yang terdapat baik di jaringan tajuk maupun akarnya. Kandungan komponen kimia yang mencolok antara purwocheng di Dieng dan di Gunung Putri adalah sitosterol yang hanya terdapat pada tanaman purwocheng yang ditanam di Dieng. Vitamin E yang di Dieng juga lebih tinggi dibandingkan hasil yang di Gunung Putri. Purwocheng juga mengandung turunan furanokumarin yaitu bergapten dan santotoxin.
Kesimpulan, Purwoceng dapat dibudidayakan di Gunung Putri ex situ, namun produksi dan mutunya lebih rendah daripada di Dieng in situ. Total produksi Simplicia Purwoceng kering di Dieng lebih tinggi daripada di Gunung Putri. Perbedaannya berturut-turut. Pada umur 3 bulan 15,30 gram atau 63,48%. Pada umur 6 bulan 68,55 gram atau 206,16%. Dan pada umur 9 bulan 95,25 gram atau 162,12%. 3. Total produksi Simplicia kering masih sangat sedikit pada tanaman umur 3 bulan, yaitu 39,40 gram per 10 tanaman, menjadi 2,58 kali pada umur 6 bulan dan 3,91 kali pada umur 9 bulan di Dieng dan di Gunung Putri. Umur 3 bulan hanya mencapai 24,10 gram per tanaman, menjadi 1,38 kali pada umur 6 bulan dan 2,44 kali pada umur 9 bulan. Total produksi Simplicia kering masih sangat sedikit pada tanaman umur 3 bulan, yaitu 39,40 gram per tanaman, menjadi 2,58 kali pada umur 6 bulan dan 3,91 kali pada umur 9 bulan di Dieng dan di Gunung Putri. Umur 3 bulan hanya mencapai 24,10 gram per 10 tanaman, menjadi 1,38 kali pada umur 6 bulan dan 2,44 kali pada umur 9 bulan. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1 praktikum farmakognosi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.